Selamat malam sahabat GPIB, bertemu dengan saya Pendeta Christine Jama Kaunang yang saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari bersama-sama kita berada di dalam perenungan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya kita dapat menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perjalanan kehidupan yang boleh kami lalui di sepanjang hari ini. Dan malam ini Tuhan, kami dalam keletihan kami memohon kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan di dalam program Night Call GPIB. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami memahami, dan kami terberkati oleh firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 9 menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB, apa kabar hari ini? Tentu saudara sekalian merasakan luar biasanya anugerah Tuhan di sepanjang hari ini. Saudara menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore, dan malam. Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara di sepanjang hari ini, saudara sudah berlaku jujur? Atau barangkali ada hal-hal yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja dalam ketidakjujuran. Sahabat GPIB, bagian pembacaan Alkitab kita saat ini merupakan bagian dari kisah yang tidak dapat dipisahkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 dari Lukas pasal 16, renungan pagi tadi. Ini berbicara tentang bendahara, perumpamaan yang berbicara tentang bendahara yang merasa tidak bersalah ketika melakukan kesalahan. Dia tidak jujur dalam melakukan tugasnya sebagai seorang bendahara. Namun ternyata dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Dia berlaku curang. Dan akhirnya sahabat GPIB, ketika dia sadar akan kesalahannya itu, dia berlaku curang dengan hikmat yang dia miliki. Dia mencoba memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Yang dia lakukan, dia memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya dan dimintanya mereka membuat surat utang palsu dengan cara mengurangi jumlah utang mereka. Sahabat GPIB, sang bendahara sebenarnya bermaksud mengikat mereka dengan kebaikan yang dia lakukan. Dia berharap ketika akhirnya tuannya tahu dia berlaku tidak jujur dan ketika dia nantinya akan dipecat, maka orang-orang yang telah ditolongnya itu mau membalas kebaikannya. Sahabat GPIB, menyikapi hal tersebut, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika diperhadapkan pada situasi seperti ini. Kata penggunaan mamon
merujuk kepada kekayaan dan uang yang kita miliki. Di sini Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Seperti si bendahara yang tidak jujur itu juga mengikat persahabatan dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya dengan menggunakan mamon. Artinya, Tuhan Yesus lebih dalam mau mengatakan bagi kita sekalian, jikalau anak Tuhan itu memiliki mamon, dalam arti ada harta, ada uang, ada kekayaan yang mereka miliki, Tuhan Yesus mau mengarahkan kita semua, mari kita mengikat persahabatan. Artinya apa? Lakukan kebaikan kepada semua orang dengan apa yang kita miliki itu. Seperti si bendahara yang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang terlilit hutang tersebut. Meskipun sebenarnya itu dilakukan untuk tujuan dan motivasi yang salah, menutupi kesalahannya. Saudara-saudara, sahabat GPIB, sifat mamon itu takkan pernah berubah. Selalu berpeluang menggoda. Uang, harta, kekayaan, semua begitu menggoda kita. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mau menekankan bahwa seperti si bendahara yang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dalam hal ini mempergunakan mamon yang dia miliki. Tetapi mari kita melihat bersama-sama, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus mau bilang, kita tidak bisa serta-merta melepaskan diri, tak mau lagi punya harta kekayaan apapun. Tidak bisa. Namun kita diingatkan dalam ayat 9 bacaan Alkitab kita harus menggunakan harta yang dimiliki untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Terutama mereka yang tertindas, yang miskin, yang tidak mampu, yang tak berdaya, dan yang membutuhkan pertolongan dari kita. Selanjutnya, dikatakan mamon yang tidak jujur. Saudara-saudara, sahabat GPIB, sifat mamon, uang, harta itu memang tidak bisa. Kita dalam hal ini tak menentu dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipegang kepastiannya, memberikan keuntungan pada manusia. Jadi seperti orang yang tidak jujur yang tak dapat dipegang kata-katanya. Artinya sahabat GPIB, ketika kita memutuskan menjadi seorang pengikut Kristus, kita tidak boleh pelit. Sebab Alkitab mengatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selama kita hidup di dunia ini, kita memang akan berteman dengan mamon. Tidak ada tempat dalam keselamatan atau kemah abadi. Mamon tidak akan pernah menjadi sahabat abadi. Sahabat GPIB, sifat mamon tak akan pernah berubah. Selalu akan menggoda kita, menjatuhkan kita di dalam dosa ketamakan, mengikat bahkan menyesatkan kita. Namun, selama kita hidup di dunia ini, mari kita mempergunakan titipan Tuhan, harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita miliki ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat GPIB, kita harus memakai harta milik dan segala yang Tuhan titipkan dengan cara yang memajukan kepentingan Allah untuk kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti Alkitab mengajarkan orang Kristen anti kekayaan, tidak. Namun Alkitab, firman Tuhan mau menyatakan bagaimana ketika kekayaan itu bersumber dari Allah, maka kita senantiasa tidak memberhalakan kekayaan itu. Kekayaan yang dimiliki berupa uang, harta, dan
dan jabatan memang dapat menjadi berhala dalam diri seseorang. Itu akan menyesatkan kita. Namun, mari kita tidak pernah lupa kepada Sang Pemberi. Kekayaan bersumber dari Allah, namun seringkali kita melupakan Sang Sumber berkat. Kita diingatkan, jangan berhalakan kekayaan. Kemudian, uang adalah berkat dan kekayaan pemberian Tuhan. Namun jangan sampai kita cinta uang. Ingat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Demi menginginkan uang, demi menginginkan kekayaan, orang lupa diri. Dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, mari segala kekayaan yang kita miliki dapat menjadi bagian yang juga memberkati orang lain. Dan kita harus berada dalam penguasaan diri untuk mengelola pemberian Tuhan tersebut. Malam ini kita akan beristirahat. Biarlah di malam yang penuh dengan berkat Tuhan ini, kita mampu menjaga hati kita, menjaga diri kita untuk selalu dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita miliki tidak menjerumuskan kita di dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersama-sama berdoa di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa malam hari ini dalam perenungan Night Call GPIB, kami diingatkan untuk berada di dalam penguasaan diri, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, baik itu harta, kekayaan, bahkan mungkin kehormatan yang Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah kami berada dalam penguasaan diri, sehingga kami tidak terikat pada segala sesuatu yang begitu menggoda kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kebenaran firman ini akan tinggal dan menetap dalam hati dan pikiran setiap umat yang mendengarkannya, agar dalam kehidupan kami di malam hari ini, kami dapat beristirahat dengan tenang, kami dapat bangun besok pagi dalam keadaan sehat. Kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang berada di perkotaan dan di pedesaan. Kami mohon Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati majelis sinode GPIB, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah melalui kehadiran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau berdoa buat kami semuanya, bagian daripada GPIB yang mempersiapkan diri dalam persidangan Sinode Raya GPIB yang akan dilaksanakan di Mupel Sulsel Bara. Tuhan memberkati segala sesuatu yang sudah boleh dipersiapkan ataupun panitia yang sementara bekerja. Tuhan berkati agar semua berjalan baik dan lancar. Kami mau berdoa, jikalau saat ini Tuhan ada di antara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, kami berada dalam keadaan sakit, kami memohon pengasihan Tuhan, pulihkanlah kami, kuatkanlah kami, sehatkanlah kami. Jikalau kami berada di dalam duka cita, Tuhan sekiranya akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Jikalau saat ini kami dirundung pergumulan dan masalah di tengah keluarga, Tuhan Yesus sekiranya menolong kami agar kami senantiasa berada di jalannya Tuhan. Ketika saat ini kami kehilangan pekerjaan, Tuhan sekiranya hadir memberikan kepada kami karunia-Mu agar kami dapat bekerja. Kami percaya semua dimungkinkan di dalam campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negeri yang ada.
Biarlah semua dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikanlah terus situasi aman, kondusif, terkendali di bumi NKRI ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah baik bagi kami. Terima kasih untuk aktivitas yang sudah boleh kami jalani dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari ini. Ketika kami hendak beristirahat, Tuhan Yesus jaga kami dalam tidur kami malam hari ini. Bangunkan kami dalam keadaan sehat untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan Night Call GPIB hari ini 27 Juni 2024. Sampai bertemu kembali, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.